Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan dan kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama untuk mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur oleh pimpinan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan, kami boleh meresponi panggilan Tuhan untuk kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kami pengertian, memberikan kami pemahaman akan kebenaran firman Tuhan, untuk kami boleh mengerti, memahami, terlebih kami dimampukan untuk melaksanakan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, pimpin hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami boleh menerima sabda firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan melanjutkan di dalam pembahasan kitab Wahyu, dan tiba saatnya kita masuk di dalam pasal yang ke-6 ya, yang berbicara tentang pembukaan materai dari gulungan kitab. Wahyu 6 ayat yang pertama dan kedua yang kita akan sama-sama bahas pada pagi hari ini. Kita akan baca ayatnya. Hitungan ketiga, mulai 2-3. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Kalau minggu lalu kita sudah belajar di pasal yang kelima tentang anak domba yang layak untuk menerima dan membuka setiap meterai dari gulungan kitab ini, kita masuk kepada pembahasan setiap materai di dalam pasal yang ke-6 ini. Nah, dari kedua ayat ini saya akan bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sejarah dunia dan gereja ada dalam kendali Allah. Ayat yang pertama dikatakan, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, "Mari." Nah, kalimat "maka aku melihat" ini merupakan suatu ungkapan untuk menyampaikan peristiwa-peristiwa yang bersifat rahasia yang Allah berkenan untuk menyingkapkannya kepada Yohanes, ya, selaku penulis dari kitab Wahyu ini, yang Tuhan berikan penglihatan. Anak domba seperti yang sudah dibahas pada pasal yang kelima menunjuk kepada Yesus Kristus yang berkorban, yang telah berkorban di atas kayu salib untuk menghapus dosa. Nah, sehingga hanya Yesus Kristuslah yang layak, satu-satunya yang layak menerima dan membuka meterai-meterai dari gulungan kitab. Ya. Anak domba membuka meterai satu demi satu supaya peristiwa yang tergambar dalam gulungan kitab itu tergenapi. Dengan membuka meterai dan gulungan kitab, anak domba atau Yesus Kristus membuka rencana Allah dan menyatakan apa yang harus terjadi sebelum dan saat kedatangannya yang kali kedua. Ya. Dengan merobek meterai satu demi satu, ia menyatakan bahwa ia mengontrol setiap
peristiwa dalam sejarah dunia dan gereja. Ya. Dengan merobek satu demi satu meterai dalam gulungan kitab itu menyatakan bahwa Yesus, Tuhan kita, mengontrol setiap peristiwa dalam sejarah dunia dan gereja. Tidak ada yang luput dari pemandangannya, dari perhatiannya, dari pengawasannya. Ya. Kemudian kalimat "dan aku mendengar" yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh mari atau ergo. Seruan ini tidak hanya untuk penunggang kuda pertama, tetapi juga untuk penunggang kuda kedua sampai 4, ya, yang akan dibahas minggu berikutnya. Ya. Kata Yunani ergo dapat berarti mari, pergi, atau lewat. Nah, kata mari merupakan suatu ajakan kepada yang dipanggil untuk datang kepada yang memanggil. Sedangkan kata pergi dan lewat memiliki makna perintah terhadap sesuatu. Ya, memiliki makna perintah, memberikan perintah kepada yang dipanggil. Nah, dalam hal ini ajakan atau perintah disampaikan oleh keempat makhluk yang sudah dibahas pada pasal yang keempat, ya. Itu kepada penunggang kuda, ya. Dalam kitab Wahyu, angka 4 itu merupakan simbol untuk alam semesta karena mencakup 4 mata angin. Sedangkan kata pergi dan lewat memiliki makna perintah terhadap sesuatu, ya, perintah kepada yang dipanggil. Dalam hal ini ada ajakan atau perintah disampaikan oleh keempat makhluk. Ya, 4 makhluk ini sudah dibahas pada pasal yang keempat, ya. Kita tidak membahas ini. Dalam kitab Wahyu, angka 4 itu merupakan simbol untuk alam semesta, ya, karena mencakup 4 mata angin. Nah, sehingga keempat penunggang kuda diberi perintah untuk melaksanakan misinya di dunia, di seluruh dunia, ya. Perlu digarisbawahi bahwa pelaksanaan misi itu terjadi sesudah meterai dibuka oleh anak domba. Jadi penunggang kuda itu muncul, dipanggil setelah meterai dibuka oleh anak domba. Tindakan itu menyatakan bahwa semua kuasa itu berada di bawah kontrol atau kendali Allah. Allah adalah pemerintah mutlak atas dunia ini, ya. Meskipun kuda putih diberi kuasa, bukan berarti berkuasa mutlak atas dunia ini, tetapi Allah lah yang berkuasa mutlak, ya. Dunia ini tetaplah milik Allah dan dalam kendalinya, sehingga kuasa-kuasa lain hanya efektif atas seizin Allah. Kuasa-kuasa yang ada di dunia ini itu hanya efektif bekerja atas seizin Allah, karena dunia ini adalah milik Allah dan ada dalam kendali Allah, ya. Tuhan kita bukanlah Tuhan seperti yang dipahami oleh kaum deisme, ya, di mana pengertian mereka Tuhan berada jauh di luar alam semesta. Tuhan menciptakan alam semesta, dan sesudah alam semesta diciptakan, Tuhan itu tidak memperhatikannya lagi. Sudah menetapkan hukum alam, ditinggal begitu saja. Jadi alam semesta bekerja berdasarkan hukum alam. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak tahu, nah, tidak mau tahu. Bukan demikian, Tuhan kita tidak demikian, tidak seperti itu.
Tuhan kita selalu memperhatikan sejarah dunia dan gereja. Semua yang dialami gereja ada dalam kendali Tuhan. Semua yang dialami gereja ada dalam kendali Tuhan. Bukan terus Tuhan menciptakan segala sesuatunya kemudian ditinggalkan begitu saja. Bukan. Tuhan semua yang ada di dalam dunia ini, sejarah dunia dan gereja ada dalam kendali Tuhan. Nah, kemudian bagaimana dengan penderitaan-penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan, gereja-gereja Tuhan? Semua itu seizin Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan tidak pernah tidak mempedulikan umatnya yang sedang mengalami penderitaan, mengalami tantangan. Kita melihat bagaimana di dalam perjanjian lama, kita tahu ada tokoh Alkitab yaitu Ayub. Tuhan tidak dengan sengaja mencobai Ayub. Tetapi siapa yang mencobai Ayub? Kuasa jahat, iblis. Ya, iblis yang mencobai Ayub. Tetapi Tuhan mengizinkan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan ya tidak terjadi, tetapi Tuhan mengizinkan. Artinya Tuhan tetap mengendalikan segala sesuatunya. Ya. Pada akhirnya Ayub melihat Tuhan dengan benar, mengenal Tuhan dengan benar. Ya, tidak dibiarkan begitu saja. Ya. Demikian juga kita sebagai umat Tuhan, gereja Tuhan mungkin menghadapi penderitaan, tantangan, tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan mengendalikan sejarah gereja. Ya. Kalau saya boleh menyinggung sedikit tentang bagaimana tantangan yang dihadapi oleh pelayan orang tua kami, baik saya maupun istri saya. Ya, kebetulan memang kedua orang tua kami, baik orang tua saya maupun orang tua istri saya itu sama-sama pendeta, ya, sama-sama juga mengalami tantangan, himpitan di dalam pelayanannya, perintisan pelayanan mereka berdua. Nah, tetapi kami melihat bagaimana Tuhan mengendalikan segala sesuatunya. Ya. Sampai saat ini gereja yang dilayani oleh orang tua kami masing-masing tetap ada, jalan, ya. Walaupun pernah diganggu, walaupun pernah dihalang-halangi, tetapi sampai saat detik ini pun tetap berjalan karena Allah mengendalikan, Allah mengawasi. Ya. Walaupun diizinkan mungkin tantangan, cobaan, tetapi Tuhan tetap mengendalikan gereja, ya, sejarah gereja. Ya. Yang kedua, kita akan membahas tentang penunggang kuda putih. Nah, dan aku melihat di ayat yang kedua ini, ya, Wahyu pasal 6, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Nah, kuda dalam ayat yang kedua, 4, 5, dan 8 dari Wahyu pasal 6 ini bukanlah sesuatu yang nyata, tetapi merupakan simbol yang menunjuk kepada peperangan. Baik, karena kuda ini simbol dari perang, ya, karena baik itu digunakan untuk penarik kereta perang atau ditunggangi tentara ke medan perang, sehingga ini menyatakan adanya peperangan rohani. Nah, penunggang kuda
Penggunaan kuda sebagai kendaraan perang atau penarik kereta perang telah dilakukan oleh kerajaan Babylon sekitar tahun 1700 sebelum Masehi. Nah, sebab tanpa kuda, penaklukan suatu daerah yang luas kala itu adalah sesuatu yang mustahil. Sehingga kuda dipakai untuk kepentingan peperangan karena hewan yang kuat, yang cepat geraknya, larinya. Ya, kalau saat ini sudah tidak menggunakan kuda lagi, tetapi ada yang tank, ada yang jet tempur, ya, mobil gitu. Tetapi selalu satuannya dengan berapa tenaga kuda. Ya. Mobil pun demikian, sepeda motor pun demikian. Artinya melambangkan kekuatan. Ya, kalau zaman dulu untuk berperang, ya. Dalam perjanjian lama, kuda dipakai sebagai penarik kereta perang dalam perang Ramot Gilead 1 Raja-Raja 22 ayat 29 sampai 40. Di Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membacanya di rumah. Ketika Alexander Agung melakukan invasi ke Palestina dan Mesir serta negara-negara lainnya, ia pun juga menggunakan kuda sebagai kendaraan perang, ya. Nah, warna-warna pada kuda, khususnya dalam kitab Wahyu ini, itu juga menunjukkan simbol yang masing-masing simbol itu memiliki makna tertentu. Kuda warna putih adalah simbol untuk kemenangan dalam peperangan dan dipertegas dengan karunia mahkota. Ini mengacu pada ayat yang kedua, dan ini merujuk kepada kebiasaan kuno di mana raja atau pemimpin atau panglima yang menang dalam peperangan menunggang kuda putih saat kembali dari medan perang. Nah, jadi kuda warna putih itu simbol untuk kemenangan dalam peperangan. Nah, penunggang kuda putih pasal ini juga merujuk pada tiruan iblis atas Kristus dan bala tentaranya yang menunggang kuda putih juga di dalam Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai yang ke-14. Nah, kuda putih yang digambarkan pada Wahyu 6 dan yang ke-19 ini deskripsinya itu berbeda. Walaupun sama-sama kudanya ini putih, tetapi penunggangnya berbeda. Mengapa penunggang kuda putih pada pasal 6 ini tidak menunjuk kepada Yesus Kristus? Ya, karena perbedaan deskripsi yang begitu menonjol dengan deskripsi penunggang kuda putih di Wahyu 19 ayat 11 sampai 14, ya. Penunggang kuda pada pasal 6 ini tidak begitu jelas penggambarannya, tidak memiliki nama, ya. Kemudian senjata yang dibawa adalah busur, ya. Di terjemahan bahasa Indonesia dikatakan panah, tetapi kalau dalam bahasa Inggris itu dikatakan bow atau busur, ya, tidak ada panahnya. Dan dikaruniai mahkota 1, berarti menunjuk jumlahnya adalah 1. Sedangkan penunggang kuda pada Wahyu pasal 19 ini memiliki nama. Namanya adalah yang setia dan yang benar. Kemudian penunggang kuda di pasal 19 ini membawa pedang tajam dan memiliki banyak mahkota. Sehingga jelas kalau penunggang kuda putih di pasal 6 ini bukan menunjuk kepada Yesus Kristus, tetapi tiruan atau menyamar sebagai yang benar, yaitu antikris yang berusaha menyesatkan umat Allah. 2 Korintus 11 ayat 14. Nah, ini bagaimana iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis bisa menyamar, tetapi bukan yang sesungguhnya. Ya. Perlu dipahami bahwa antikris di pasal 6 ayat 2 ini maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan, bukan berarti
pemenang yang sesungguhnya, pemenang mutlak, bukan. Ya, ini lebih jelas di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, I looked and there before me was a white horse. Its rider held a bow, and he was given a crown, and he rode out as a conqueror bent on conquest. Dalam terjemahannya seperti demikian. Saya melihat dan di depan saya ada seekor kuda putih. Penunggangnya memegang busur. Ya, jadi bukan anak panah tetapi hanya busur. Dan dia diberi mahkota, tetapi tidak memiliki, berarti sesungguhnya tidak memiliki, karena hanya diberi. Ya. Dan dia berkuda sebagai seorang penakluk yang bertekad untuk menaklukkan. Ya, tujuannya untuk menaklukkan. Berarti sesungguhnya bukan pemenang yang sebenarnya. Ya. Dikatakan bahwa penunggang itu di Wahyu 6 pas ayat yang kedua memegang busur tetapi tidak memiliki anak panah. Dan ia berusaha untuk menaklukkan. Nah, perlu diperhatikan bahwa di sini penunggang kuda itu tidak membawa anak panah, hanya busur. Sehingga walaupun berusaha untuk menaklukkan, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk menang. Ya. Untuk lebih memahami bahwa pasal 6 ayat yang ke-6 ini menunjuk pada antikris, kita perlu membandingkan dengan khotbah Yesus tentang akhir zaman pada Matius pasal yang ke-24. Nah, Wahyu 6 ini paralel dengan Matius pasal 24. Kita melihat strukturnya, ya, saya buat di dalam bentuk tabel. Matius 24 ayat 5 sampai 30 dengan Wahyu 6 ayat 1 sampai 17. Nah, ini strukturnya sama. Dan yang pertama, di urutan pertama, kalau di Wahyu 6 ayat 1 sampai 2 itu berbicara tentang materai pertama dengan penunggang kuda putih. Nah, referensinya di Matius 24 ayat yang kelima itu menunjuk kepada antikristus, ya. Nabi-nabi palsu, pengajar palsu, mesias palsu, ya. Nah, itu sejajar dengan Wahyu 6 ayat 1 sampai ke 2. Sehingga jelas bahwa penunggang kuda putih pada Wahyu 6 ayat 2 menunjuk kepada antikristus yang bertekad untuk menaklukkan dunia dengan melakukan penyesatan. Nah, peperangan yang dilakukan iblis dan bala tentaranya pada ayat ini dalam bentuk yang halus, tanpa kekerasan seperti yang dilakukan penunggang kuda kedua, ya. Nah, dalam bentuk yang halus ini maksudnya adalah pengajaran palsu. Ya. Peperangan yang dilakukan iblis itu yang pertama ini dalam bentuk pengajaran palsu. Penyesatan yang dilakukan oleh antikris menjadi awal dari malapetaka yang dihadapi umat manusia. Ketika umat manusia tidak menyembah Allah yang benar, maka mereka tidak mendapatkan damai sejahtera Allah karena pendamaian dengan Allah. Nah, awalnya ini dari pengajaran palsu sehingga umat manusia tidak menyembah Allah yang benar, sehingga umat manusia kehilangan damai sejahtera Allah. Penyesatan ada bukan saja dihadapi oleh jemaat Tuhan atau umat Tuhan pada abad pertama saja, melainkan sampai saat ini pun penyesatan terus terjadi kepada umat Tuhan, gereja Tuhan. Bukan hanya ketika zaman Yesus lahir di dunia ini, tetapi
Sampai saat ini pun penyesatan masih terjadi. Ya. Di dalam 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Banyak jumlahnya, sampai saat ini pun masih ada. Nah, tetapi meskipun banyaknya penyesat dan antikristus, tetapi sejarah manusia membuktikan kemenangan mereka adalah kemenangan yang palsu. Seakan-akan banyak pengikutnya, gitu ya. Tetapi Injil tetap menyebar luas di seluruh dunia dan semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus, anak domba yang telah menghapus dosa dunia di atas kayu salib. Bagaimana kita menghadapi ini? Waspada. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-8 dan 9. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak, memiliki Yesus. Ya. Nah, waspada dengan penyesatan-penyesatan atau ajaran-ajaran palsu. Saat ini pun masih ada banyak. Waspada karena ajaran-ajaran palsu yang menyebar di dunia ini, bahkan di dalam gereja-gereja. Ketika pengkhotbah tidak lagi berbicara tentang Yesus dan Injil, jangan diikuti. Jangan terbuai dengan pengkhotbah yang hanya menarik ketika menyampaikan khotbah, tetapi apa yang disampaikan itu bukanlah Injil dan mengarah kepada kerajaan surga, tetapi mengarah kepada hal-hal duniawi, mengejar materi. Awas, hati-hati, waspada dengan ajaran-ajaran yang demikian. Ya. Banyak gereja-gereja yang disusupi oleh ajaran-ajaran palsu, seperti hanya mengutamakan berkat-berkat jasmani saja. Ya. Pendeta Stephen Tong dalam khotbahnya pernah mengatakan demikian. Gereja akhir abad 20 mementingkan orang kaya dan menjadikan orang menjadi kaya, tetapi tidak memberitakan harus pikul salib. Ini yang harusnya diwaspadai oleh umat Tuhan. Akan adanya ajaran-ajaran palsu yang berusaha menyesatkan umat Tuhan. Inilah sebetulnya awal penderitaan yang akan dialami manusia ketika tidak mencari Yesus Kristus. Ya, akan kehilangan damai sejahtera, ya, akan menghadapi maut. Tetapi ketika kita tetap berpegang teguh kepada Injil, ajaran yang benar, maka kita akan tetap kuat menghadapi bahkan penderitaan-penderitaan. Bahkan kita berani menghadapi maut karena ada jaminan kemenangan yang daripada Tuhan. Meskipun banyak sekali ajaran palsu, tetapi Injil tidak akan pernah kalah. Injil akan tetap menjadi pemenang yang mutlak, yang sesungguhnya. Karena Injillah yang asli, ya, pengajaran yang benar, yang asli, bukan tiruan. Tiruan tidak akan pernah mengungguli yang asli. Tiruan tidak akan pernah menang terhadap yang asli, yang sebenarnya. Sehingga tetap pegang teguh Injil yang kita sudah pegang, kita sudah yakini, dan kita sudah percayai. Maka kita akan tetap kuat menjalani hidup ini meskipun kita menghadapi berbagai macam tantangan, penderitaan
di dunia ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku. Benar Tuhan, firman-Mu yang menjadi terang bagi jalan kami, menjadi pelita bagi langkah kaki kami menjalani hidup ini. Tuhan, banyak sekali ajaran-ajaran yang menerpa gereja Tuhan, tetapi biarlah kami semakin rindu belajar firman Tuhan dengan benar, supaya kami tidak terpengaruh, tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu yang mencoba menjauhkan kami dari Engkau Tuhan. Berikan kami kewaspadaan, kejelian dalam kami mendengar setiap ajaran-ajaran yang kami dengarkan, Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus memimpin hidup kami, menyertai kami, untuk kami senantiasa mengikuti jalan Tuhan, memegang ajaran-ajaran Tuhan, Injil Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus terus berbicara dalam hati setiap kami, mengajarkan kami lebih dalam lagi, dan memampukan kami melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.